warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmina dengan NIM H05230666. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul Peran Kurikulum dalam Kegiatan Belajar dan Pembelajaran. Adapun materinya yaitu peran kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pengertian belajar, mengajar, dan pembelajaran, pengalaman empirik sebagai sumber pembelajaran, filsafat sebagai sumber belajar, dan pembelajaran menggali konsep siswa. Peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Kurikulum merupakan jantung dari kegiatan belajar dan pembelajaran. Berperan sebagai peta yang memandu perjalanan menuju tujuan pendidikan. Ia bukan sekadar kumpulan materi pelajaran, melainkan kerangka kerja yang terstruktur mendefinisikan arah, tujuan, dan proses pembelajaran. Berikut adalah peran kunci kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu penentu arah dan tujuan pembelajaran, pemandu pemilihan materi dan metode pembelajaran, penentu evaluasi dan penilaian, penyelaras dan integrator, dan pendorong pengembangan dan inovasi. Pengertian belajar, mengajar, dan pembelajaran. Istilah pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian belajar dan mengajar. Belajar, mengajar, dan pembelajaran terjadi bersama-sama. Belajar dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran formal lain. Sedangkan mengajar meliputi segala hal yang guru lakukan di dalam kelas. David dan Rohler pada tahun 1989 mengatakan apa yang dilakukan guru agar proses belajar mengajar berjalan lancar, bermoral, dan membuat siswa merasa nyaman merupakan bagian dari aktivitas mengajar. Juga secara khusus mencoba dan berusaha untuk mengimplementasikan kurikulum dalam kelas. Sementara itu, pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Jadi, pembelajaran adalah suatu aktivitas yang dengan sengaja untuk memodifikasi berbagai kondisi yang diarahkan untuk tercapainya suatu tujuan, yaitu tercapainya tujuan kurikulum. Pengalaman empirik sebagai sumber pembelajaran. Yang dimaksud dengan pengalaman empirik di sini adalah apa yang diperoleh langsung seseorang baik melalui penglihatan, pendengaran, dan perbuatan atau sesuatu yang diperoleh dari pengalaman yang luas. Sebagai misal, mengajar merupakan suatu kiat dan dilakukan secara profesional. Hal ini merupakan tugas utama bagi seorang guru. Guru memiliki peluang besar untuk belajar dari pengalaman mengajarnya di lapangan ketimbang belajar dari berbagai penelitian atau pendekatan psikologi. Filsafat sebagai sumber belajar. Filsafat menjadi salah satu sumber tentang belajar, berawal dari sifat materi filsafat itu yang lebih banyak didasarkan pada pemikiran yang radikal. Pemikiran filsafat tersebut tentu bisa berimplikasi pada pemikiran pengembangan teori belajar, apalagi dewasa ini sedang berkembang berbagai jenis ilmu. Dimianti pada tahun 1994 menyebutkan bahwa terdapat 6 jenis materi ilmu yang dikembangkan. Keenam jenis materi ilmu tersebut meliputi ide abstrak, benda fisik, jasad hidup, gejala rohani, peristiwa sosial, dan proses tanda. Pembelajaran menggali konsep siswa. Setelah konsep siswa digunakan pertama kali oleh Bird et al. Pada tahun 1994, konsep siswa dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, pengertian, keyakinan, ekspektasi, preferensi, atau kesan mental setiap pribadi siswa yang terhadap dunia sekitar di mana dia hidup beserta fenomena yang terdapat di dalamnya. Sebagai hasil pengamatan, pengenalan, interaksi, interpretasi, dan respons sebagai pribadi terhadap realitas, fakta, objek, gejala, atau fenomena, serta problema sosial yang mereka temui dan alami dalam hidup kesehariannya. Adapun kesimpulan materi tersebut yaitu
untuk dapat melakukan pembelajaran yang efektif, sangat diperlukan pemahaman guru atas berbagai konsep terutama menyangkut konsep belajar, pembelajaran serta sumber-sumber pengetahuan tentang belajar. Pembelajaran akan berhasil jika guru selalu menggali pemahaman siswa tentang konsep tertentu. Pembelajaran berdasarkan penggunaan konsep siswa sangat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kinerja profesional guru, kinerja siswa, dan iklim sosial pembelajaran. Penggunaan konsep siswa juga memiliki berbagai potensi kebermaknaan, baik berkenan dengan aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang hendak dikembangkan di dalam pembelajaran. Penggunaan konsep siswa juga sangat potensial di dalam pendekatan mengakrabkan atau mengintimkan pengalaman belajar di kelas dengan pengalaman belajar keseharian siswa yang terakumulasikan di dalam konsep siswa, sehingga siswa dapat membangun sendiri pengertian-pengertiannya berdasarkan makna-makna yang mereka cerap dan pengalaman belajar di kelas maupun di sekolah.